Selamat siang teman-teman, saat ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teologi menawar pasar. Apa itu teologi menawar pasar? Kita akan melihatnya dalam 3 sudut pandang yang berbeda yang akan disajikan dalam presentasi saat ini. Banyak orang sedang mempertanyakan sejauh mana pasar boleh bebas bermain dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Apakah layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur termasuk bidang-bidang lainnya yang dapat dibuka untuk kegiatan yang namanya pasar? Tentu saja pertanyaan ini akan timbul beragam perspektif, dan sudah barang tentu itu sudah diperdebatkan di banyak buku dan dialog oleh para pakar. Sekarang yang menjadi fokus utama dalam bab ini dalam presentasi kali ini juga adalah sejauh mana kalangan teolog telah memikirkan masalah sistem ekonomi tersebut. Secara garis besar terdapat 3 sikap atau kubu terhadap hal ini, yakni yang pertama, teologi anti-kapitalisme, teologi ramah pasar, dan teologi menawar pasar. Teologi anti-kapitalisme adalah keprihatinan para teolog yang terpusat pada masalah keadilan dan nasib pihak yang lemah, yang berhubungan dengan perkembangan kapitalisme menjadi sistem yang berskala global. Tokoh yang terkenal yakni Gustavo Gutierrez. Menurut para teolog anti-kapitalis, pada dasarnya kapitalisme merupakan permainan uang dan kekuasaan yang hanya menguntungkan pihak yang kaya dan kuat serta mengeksploitasi yang lemah. Dan mereka yakin bahwa dalam kapitalisme global adalah kekuasaan politik, individu, korporat, maupun negara. Pemilik modal menjadi terlalu besar dan cenderung tidak terkendali. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Doug Rowe, menganggap bahwa kapitalisme global sebagai bentuk baru dari kolonialisme. Bagi kubu ini, kekuatan tak wajar yang dimiliki korporasi transnasional tidak lepas dari peran organisasi multilateral seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, dan World Trade Organization. Saat ini, lalu bagaimana gereja untuk menyikapi hal yang demikian? Bagi kubu anti-kapitalis, sistem pasar global bertentangan keras dengan asas keadilan. Karena itu, berlawanan dengan konsep Alkitab mengenai kerajaan Allah. Doug Rowe memandang perlu bagi gereja-gereja untuk menyatakan status konvensionis terhadap sistem kapitalisme global, yakni pernyataan bahwa suatu kebijakan atau secara prinsipil bertentangan dengan iman Kristen dan kesatuan gereja. Dan hal ini haruslah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kelestarian. Kubu kedua, teologi menawar pasar. Salah satu teolog yang berperan yakni Mikhail Novak. Bagi Novak, ia menolak tuduhan para teolog pembebasan yang menganggap kemiskinan dunia ketiga disebabkan oleh para negara kapitalis barat. Justru lebih menekankan pada kegagalan teolog dan filsuf dalam membangun falsafah yang mendukung pembangunan demokrasi di kawasan tersebut. Para teolog pembebasan hanya berfokus pada isu kemiskinan sehingga mengabaikan faktor kemakmuran. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai teologi menawar pasar. Nah, di sini ada beberapa aspek untuk mengenai teologi menawar pasar. Yang pertama itu kapitalisme, HAM, dan demokrasi. Nah, Novak di sini menegaskan bahwa inti dari kapitalisme demokratik itu adalah penggabungan antara kebebasan personal dan kesatuan umat manusia. Kapitalisme juga, kata Novak, di mana di sini di satu pihak mengutamakan kebebasan pribadi dan pihak lain mendorong terbentuknya komunitas-komunitas baru yang melampaui batas-batas primordial. Nah, komunitas itu juga termaksud dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, kelompok minat, gereja, perusahaan, dan
asosiasi sukarela. Nah, di sini juga ada pandangan menurut Nas. Nas mendefinisikan kapitalisme itu sebagai sebuah sistem perelasian sukarela antar manusia, di mana orang melakukan pertukaran berdasarkan alat pertukarannya yang mendamaikan. Yang kedua itu praktik kapitalisme sekarang ini. Nas tidaklah menyangkal bahwa dalam praktik kapitalisme tidaklah selalu seindah apa yang didefinisikannya. Kapitalisme maupun sosialisme, kata Nas itu adalah istilah yang memayungi serangkaian sistem yang berbeda-beda. Nas juga meyakinkan bahwa secara umum praktik kapitalisme itu tetap lebih baik ketimbang sosialisme. Nah, yang ketiga itu ada teologi mengawal pasar. Nah, di sini ada pandangan-pandangan teologis yang berdiri diantaranya para penentang kapitalisme dan para pendukungnya. Dapat juga disebut sebagai teologi mengawal pasar. Pada umumnya, para teolog ini dalam kelompok ini disetujui dengan teolog ramah pasar, bahwa kapitalisme atau ekonomi pasar merupakan satu-satunya alternatif yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang fundamental. Berkat sifatnya juga yang mendorong produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Nah, yang selanjutnya itu ada ambivalensi. Ambivalensi pasar global. Menurut Kung di sini, Kung menerima globalisasi ekonomi sebagai sesuatu yang dapat dilakukan. Kung mengakui baik manfaat ekonomi maupun politisnya bagi banyak negara miskin. Namun Kung mengingatkan bahwa globalisasi ekonomi bersifat ambivalen. Di satu pihak, globalisasi ekonomi membuka kesempatan-kesempatan baru untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi, sehingga banyak di Asia dan Amerika Latin mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Di pihak lain, ada juga beberapa kesulitan dapat disebutkan terkait dengan globalisasi ekonomi. Saya akan menjelaskan bab 3, wirausaha punya kerja, priai birokrat punya kuasa. Dalam karya seminal Max Weber yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, mendorong para pengamat sosial untuk memperhatikan peran budaya dalam pembentukan karakter ekonomi suatu bangsa dan suatu kelompok etnik. Samuel Smiles berpendapat bahwa keunggulan Inggris dalam pembangunan industri adalah karakter Inggris yang memiliki kerja keras dan kreativitas. Sementara Peter Sedgwick mengemukakan bahwa budaya wirausaha yang dialami oleh Inggris mengalami kebangkitan kembali dalam masyarakat Inggris masa kini, terutama sejak Inggris mengalami resesi ekonomi pada tahun 1980-an yang memaksa perusahaan-perusahaan industri besar mensubkontrakkan proses produksi mereka, yang ditopang juga dengan perkembangan teknologi yang mendorong tumbuhnya bisnis-bisnis kecil. Sementara ciri dari budaya wirausahaan adalah memiliki percaya diri, mau mengambil resiko, memiliki kreatif dan inovatif, dan juga memiliki optimisme terhadap perubahan. Menurut penelitian Samuel, motivasi dari para entrepreneur tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan bagaimana mereka mampu mengatasi masalah makna personal dan sosial. Jadi, wirausaha merupakan hasil dari pengalaman mengatasi krisis personal. Faktor lain yang mendorong seseorang menjadi wirausahaan adalah lingkungan dan pergaulannya.
Sementara dalam teori Weber bahwa agama mempengaruhi perkembangnya budaya wirausaha yang menimbulkan kontroversi. Para pengkritik menganggap Weber mengabaikan keunggulan bisnis masyarakat non-Protestan tertentu di Eropa pada waktu itu. Meskipun demikian, secara umum teori Weber masih diperhitungkan. Sementara dari lawan budaya wirausahaan adalah budaya birokrasi. Jika wirausaha menyukai kebebasan, fleksibilitas, dan terobosan-terobosan, budaya birokrasi menekankan keteraturan, batas-batasan, prosedur yang permanen, maka wirausaha cenderung memiliki sifat cepat, sederhana, dan mengalami perubahan. Pengaruh budaya pria birokrasi dalam masyarakat Indonesia masih sangat besar. Kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat syarat dengan prosedur dan aturan serta batas-batas yang ditentukan atas nama budaya adiluhung. Besarnya daya tarik budaya pria birokrasi di Indonesia dapat dilihat pada besarnya animo orang di Indonesia untuk menjadi pegawai negeri. Karena menjadi pegawai negeri merupakan suatu anggapan umum bahwa pegawai negeri di bidang tertentu bukan hanya memegang kekuasaan dalam bidang tertentu, tetapi juga sedikit bekerja, sulit dipecat, dan memiliki penghasilan yang terjamin oleh pemerintah melalui sistem pensiunan. Sementara dampak dari budaya pria demokrasi adalah ekonomi Indonesia sangat terasa. Bukan hanya budaya menyebabkan rendahnya produktivitas akibat etos kerja yang buruk dan biaya komunal yang tinggi, tetapi juga menunjukkan kurangnya keprihatinan kemiskinan terhadap banyak orang. Membangun kewirausahaan kita yang ada di mana-mana merupakan suatu tujuan dari masing-masing individu dan masyarakat untuk kebutuhan diri di dalam menghidupi kehidupan ini. Untuk memahami latar belakang dan budaya kewirausahaan ini, tentunya pada masing-masing individu dan masyarakat merupakan sebuah subjek yang sangat kompleks. Tentunya mempengaruhi hasil dan tindakan yang diperbuat. Menurut Berger, setiap budaya wirausaha tentunya pasti ada yang menghasilkan hiperindividualisme, di mana hiperindividualisme ini tidak baik dilakukan untuk berwirausaha, karena pasti menghasilkan negatif, karena ini hanya mementingkan diri sendiri hiperindividualisme ini. Bagaimana kita dapat menghilangkan jiwa individualisme ini? Kita dapat mengambil contoh di negara Tionghoa. Mereka merupakan suatu perusahaan yang berkembang sangat cepat dan pesat. Oleh karena mereka menghidupkan prinsip kekeluargaan di dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Familias atau prinsip kekeluargaan yang mereka hidupkan ini ternyata membawa dampak yang baik dalam setiap usaha mereka. Ini tentunya dapat baik ketika bisa kita jalani di dalam setiap usaha kita, sehingga jiwa hiperindividualisme yang ada pada diri kita sebelumnya dapat terubah oleh karena jiwa prinsip kekeluargaan ini ada di dalam prinsip kekeluargaan ini. Alangkah baiknya dihidupkan di dalam setiap usaha dalam berwirausaha yang sedang kita lakukan. Karena ketika menghidupkan prinsip kekeluargaan ini, tentunya kita akan dapat menghilangkan setiap jiwa hiperindividualisme yang ada sebelumnya. Karena jiwa hiperindividualisme ini tentunya tidak akan dapat menghasilkan yang baik dalam perkembangan setiap usaha yang sedang kita lakukan. Bagaimana Alkitab memandang setiap budaya yang terjadi dalam usaha kita yang telah kita lakukan tersebut? Dalam Alkitab, Allah tidak hanya menciptakan dunia dan kemudian membiarkannya berjalan sendiri, akan tetapi mengarahkan manusia untuk berkembang dan berkarya dalam memelihara setiap ciptaannya. Tuhan juga dalam Alkitab digambarkan sangat ulet dan gigih, kreatif, dan terlibat
dalam pergulatan hidup setiap umatnya yang tidak mampu atau tidak berdaya. Kisah ini telah menegur kita dengan begitu tegas bahwa setiap jiwa hiperindividualisme yang tadi telah kita ketahui dalam berusaha di tengah-tengah lingkungan itu merupakan jiwa yang tidak patut untuk dihidupi. Perspektif budaya kewirausahaan, setiap produk betapapun canggihnya, betapapun megahnya, selalu bersifat terbuka untuk setiap perkembangannya. Mewarisi setiap budaya yang kreatif, inovatif, ini merupakan suatu awal bagi gereja untuk mampu mengembangkan diri keluar dari batas etnis dan geografisnya. Allah digambarkan sebagai yang bertahta dalam kerajaannya. Yang kita ketahui itu berdasarkan Alkitab. Dan paham feodalisme ini hadir biasanya mengungkapkan bahwa setiap melakukan ritual itu secara berlebihan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sedikit gambaran mengenai paham feodal ini, tentunya paham feodal ini yang melakukan seremoni dengan sangat penuh dan mengidolakan figur penguasa yang tidak produktif. Feodal ini tidak dapat mengubah nasib orang-orang miskin dan orang-orang yang ada terbelakang. Bagaimana pandangan etis Kristiani dalam memandang setiap tindakan yang ada pada paham feodal ini? Menurut pandangan etis Kristiani, feodal ini tidak baik karena seperti yang kita ketahui melalui cerita-cerita yang ada pada nabi-nabi, yaitu Yeremia dan Amos misalnya, menganggap bahwa upacara ritual ketika hanya sebagai suatu kegiatan yang relatif sama sekali tidak bernilai, merupakan suatu yang tidak menghasilkan perubahan, itu sama sekali suatu yang tidak bernilai atau dianggap tidak berguna. Apabila tidak membawa perubahan, untuk itu setiap budaya dalam diri yang ada pada setiap individual ini dapat merugikan setiap pekerjaan dan usaha yang sebaiknya telah kita lakukan. Alangkah baiknya untuk melakukan dan memakai setiap paham yang ada, kita dapat mempertimbangkan dan memakainya dalam untuk setiap tindakan wirausaha yang kita lakukan.